Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricardo Erik Firjatullah. Dalam sesi ini pembahasan mendalam mengenai perekonomian Indonesia. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana negara kita mengelola sumber daya, menghadapi tantangan makro hingga merumuskan kebijakan strategis demi kemakmuran rakyat. Sebelum melangkah jauh, mari kita pahami esensi dari kata ekonomi itu sendiri. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur manajemen rumah tangga. Mengapa sih ilmu ini lahir? Karena kita selalu berhadapan dengan masalah inti ekonomi, kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas atau sumber dayanya sangat terbatas. Karakteristik dan sejarah perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki karakteristik perekonomian yang unik dan bersifat dualistis. Di satu sisi kita memiliki sektor modern seperti pertambangan dan industri besar yang lainnya. Namun, di sisi lain kita ditopang oleh sektor tradisional seperti pertanian, sustain, dan pedagang kecil atau biasa yang kita sebut UMKM. Sebagai negara berpenduduk terbanyak kelima di dunia, di mana 2/3-nya penduduknya terkonsentrasi di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Distribusi tenaga kerja menjadi tantangan yang sangat besar. Jika kita menengok sejarah perekonomian, kita mengalami beberapa fase penting. Yang pertama ada fase kemerdekaan tahun 1945 sampai 1952, ditandai dengan ekonomi perang gerilya. Yang kedua ada Orde Lama 1959 sampai 1966. Fase ekonomi terpimpin di mana politik menjadi panglima, sehingga aspek pembangunan ekonomi sempat tertinggal. Yang ketiga ada fase Orde Baru 1966 sampai 1996. Orientasi berbalik. Ekonomi menjadi panglima. Kita sempat merasakan oil boom. Atau bonanza minyak pada tahun 1970-an yang melejitkan pertumbuhan negara. Yang keempat, era reformasi hingga sekarang. Kita melewati masa liberalisasi pasca krisis 1998 hingga saat ini, menganut sistem ekonomi desentralisasi atau otonomi daerah sejak tahun 2003. Memahami sistem ekonomi global dan sistem ekonomi Pancasila. Bagaimana sebuah negara mengalokasikan sumber dayanya? Jawabannya adalah pada sistem ekonominya. Di dunia kita mengenal sistem kapitalis atau pasar yang bertumpu pada hak milik pribadi dan mekanisme pasar bebas
dengan peran pemerintah yang sangat terbatas. Kebalikannya adalah sistem sosialis atau komando, di mana seluruh alat produksi dikuasai negara lewat perencanaan terpusat. Lalu di mana posisi Indonesia? Konstitusi kita dengan tegas menyatakan melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa sistem kita bukanlah kapitalis murni dan bukan pula sosialisme etatis. Kita menganut sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi. Indonesia mengakui kepemilikan individu, tetapi cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hidup orang banyak wajib dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat. Ini adalah sistem berlandaskan asas kekeluargaan. Pertumbuhan ekonomi, pendudukan, dan pengangguran. Sekarang mari kita bicara mengenai indikator keberhasilan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan kapasitas produk atau produk domestik bruto atau disingkat PDB real dari tahun ke tahun. Di Indonesia penyumbang terbesar PDB kita secara konseptual adalah konsumsi rumah tangga. Namun, pertumbuhan ekonomi kita selalu berkejaran dengan isu kependudukan dan tenaga kerja. Ledakan penduduk yang cepat membutuhkan penyediaan lapangan kerja yang masif. Berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Masalah utama kita adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terjadi karena adanya gap antara kesenjangan keterampilan angkatan kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Ditambah keterbatasan lapangan usaha. Selanjutnya ada sektor pertanian dan strategi ketahanan pangan. Mari kita bedah sektor yang menjadi tulang punggung hajat hidup masyarakat, yaitu sektor pertanian. Sejak masa kolonial, pertanian dan perkebunan tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial ekonomi Indonesia. Pertanian menyerap puluhan juta tenaga kerja. Berbicara tentang pertanian di Indonesia, berarti kita berbicara tentang ketahanan pangan yang seringkali diidentikan dengan komoditas beras. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan wajib ditopang oleh 3 pilar utama. Yang pertama ada ketersediaan, yang kedua ada keterjangkauan, dan yang ketiga ada stability. Yang pertama, ketersediaan. Pangan harus cukup secara kuantitas dan mutu. Yang kedua ada keterjangkauan, mudah diakses baik secara fisik maupun ekonomi. Yang keempat ada stabilitas. Pangan harus tersedia kapan saja tanpa fluktuasi harga yang ekstrim. Sejarah mencatat peran Bulog yang fluktuatif, mulai dari monopoli di era Orde Baru hingga liberalisasi sektor pangan pasca LOL dengan IMF pada tahun 1997 yang menyarankan
harga pada mekanisme pasar bebas. Tantangan pertanian kita ke depan adalah konversi lahan pertanian menjadi area industri dan lambatnya diversifikasi panganan beras. Analisis industri dan kebijakan moneter. Selain kita membahas pertanian, akselerasi ekonomi kita didorong oleh transformasi industri lewat strategi substitusi impor, menghasilkan barang di dalam negeri untuk menghemat devisa. Dalam menganalisis industri, kita harus paham bahwa setiap produk mengalami daur hidup industri, mulai dari tahap permulaan, pertumbuhan, kedewasaan, stabil hingga penurunan. Untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus menganalisis 5 forecast dari Michael Porter, termasuk ancaman pemain baru dan daya tawar pembeli. Semua aktivitas real di sektor industri dan pertanian ini dikendalikan kestabilannya oleh kebijakan moneter yang diatur secara tunggal oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Tugas utamanya adalah menjaga kestabilan nilai rupiah melalui instrumen seperti politik diskonto atau mengatur suku bunga, giro wajib minimum, dan operasi pasar terbuka. Jual beli SBI, BI itu mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat agar tidak terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat. Jika terjadi banyak uang yang beredar di masyarakat, maka akan menyebabkan inflasi. Selanjutnya ada kesimpulan dan penutup. Perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem ekonomi yang dinamis, bergerak di antara koridor aman, demokrasi, ekonomi Pancasila, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, pengelolaan ketenaga kerjaan, serta penguatan sektor pertanian dan industri adalah kunci utama bagi kita untuk keluar dari berbagai jebakan ekonomi makro dan melangkah maju menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. Terima kasih telah menyimak materi perkuliahan hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.